Nah, sekarang kita lanjut bagian yang C ya. Sebelumnya kita udah belajar bagian yang B, yaitu tentang gaya Coulomb. Nah, bagi adik-adik yang mencatat, silakan dicatat ya, lanjutkan catatannya. Nah, di sini kita membahas kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik medan listrik itu maksudnya adalah yaitu merupakan daerah yang ada di sekitar benda yang bermuatan listrik ya. Kemudian yang kedua, medan listrik itu termasuk dia vektor, sama dengan gaya Coulomb ya, dia termasuk besaran vektor dan memiliki satuan Newton per Coulomb ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kalau untuk muatan positif, dia itu panahnya itu adalah menjauhi muatan nih. Kelihatan kan? Menjauhi muatan ya kalau positif. Kalau negatif itu dia menuju muatan. Nah, seandainya kalau misalnya muatan positif dan positif itu didekatkan, berarti dia akan tolak tolak menolak. Begitupun dengan negatif dan negatif ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini positif dan negatif, ya ini positif dan negatif, berarti dia panahnya itu saling menuju, berarti dia artinya tarik menarik. Oke? Paham ya? Nah, jadi yang berlawanan itu akan tarik menarik, kalau yang sejenis itu akan tolak menolak. Nah, untuk rumusannya sendiri, itu kalau misalnya kita lihat ya, kuat medan listrik itu dia adalah E, lambangnya kan E ya. Berarti E rumusnya adalah gaya dibagi dengan muatan ya. Jadi Fe itu adalah kuat medan listrik, F itu adalah gaya Coulomb, Q adalah muatan uji. Atau bisa juga, jadi ada dua rumusnya ya, bisa juga rumusnya itu adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. Bedanya sama gaya Coulomb, kalau di gaya Coulomb itu dia Q-nya ada dua ya, kalau ini cuma satu. Nah, kalau R itu berarti apa? Jarak muatan dan titiknya. Oke, dan titik satunya apa? Meter. Kita lihat contohnya di slide berikut ini. Nah, gini. Tadi kan kita udah tahu ya apa dari rumus kuat medan listrik. Nah, kita misalkan di sini ada suatu muatan positif Q1, kita rubah dulu ke dalam Coulomb ya, berarti ke dalam Coulomb 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Jadi harus dirubah dulu. Kemudian ini kita rubah ke dalam meter, itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2 ya, min 2 meter. Nah, jadinya kalau misalnya yang ditanya itu tentukan E di titik P. Nah, sekarang gini, kalau untuk ini positif, nah titik ini dia selalu bermuatan positif ya. Kalau nggak dikasih tahu, dia selalu bermuatan positif. Jadi artinya E terhadap medan di titik P terhadap muatan positif Q1 ini adalah menolak. Berarti ke sini ya, E terhadap titik P menolak. Berarti, karena dia kan positif berarti menolak gitu ya. Sehingga kalau kita jawab di sini, untuk nomor 1, itu adalah E di titik P sama dengan K Q per R kuadrat ya. Nah, K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. Ketentuan ya, sama dengan gaya Coulomb. Q itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, R-nya dikuadratin. Ini dikuadratin jadinya berapa? 36 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadinya 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadinya ini bisa boleh kita coret ya. Ini boleh kita coret, ini habis, ini sisa min 2 pangkatnya ya. Terus sama ini habis, ini sisa ini sisa 7 ya. 7. Sehingga jadinya kalau kita, terus ini juga bisa dibagi 4 ini 1, dibagi 4 ini 9. Ini dibagi 9 1, bagi 9 ini 1. Sehingga dapatnya itu adalah 1 kali 10 pangkat 7 ya, Newton per Coulomb. Kemana arahnya? Berarti menjauhi ya, menjauhi muatan Q1, kayak gitu. Oke? Nah, untuk yang nomor 2, kita lihat. Kalau dengan negatif, otomatis dia itu menarik ya. Nah, ke sini jadinya E di titik P. Nah, ini kita rubah dulu. Ini ke dalam Coulomb berarti 5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ini ke dalam meter 9 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, berarti jadinya nomor 2 itu E di titik P sama dengan K Q per R kuadrat. Berarti
9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. R-nya itu adalah 9 dikuadratkan, berarti 81 kali 10 pangkat min 4 ya. Dia dikuadratin. Ingat, tahu ya datangnya dikuadratkan karena ini 10 min 2 dikuadratkan jadinya min 4 ya. Sehingga ini jadinya kita bagi dulu ya. Ini bisa dicoret nih. Ini habis, ini sisa min 2 ya. Terus ini juga habis, ini sisa 7. Ini dibagi 9, 9 bagi 9, 1. Sehingga dapatnya 5/9 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Dah, kayak gitu ya. Paham ya adik-adik kalau misalnya dia cuma satu muatan. Oke? Sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, misalnya gini. Kalau misalnya di sini diketahui, itu tentukan misalnya yang ditanya tuh tentukan kuat medan ya pada kuat medan pada muatan berapa misalnya? Maunya muatan berapa? Muatan 3 misalnya, Q3 misalnya gitu ya. Nah, oke, berarti artinya kita hanya fokus ke muatan 3 saja. Berarti artinya itu adalah E di titik. Oh iya ya, seharusnya dia muatan ya. Bukan gini. Misalnya dia ada titik, ini kan ada tiga muatan ya. Oh, itu gaya Coulomb. Misalnya di sini ada titiknya misalnya di sini. Titik P misalnya gitu kan. Terus nanti di sini ada jaraknya lagi misalnya 3 cm misalnya gitu. Nah, yang ditanya tentukan medan pada titik P. Nah, kalau medan pada titik P berarti kita fokusnya hanya ke titik P ya. Berarti E di titik P itu sama dengan kita buat arahnya dulu. Berarti yang pertama E di titik P terhadap muatan 1 dulu. Berarti kan titik ini positif kan? P terhadap muatan P terhadap muatan 1 berarti menolak. Berarti ke sini ya. Ini E1. Oke. P terhadap 2 menarik, berarti ke sini, E2, ya kan? Kalau menarik kan mendekati muatan. P terhadap Q3 juga menolak, berarti E3. Nah, kayak gitu ya. Kita buat dulu jaraknya, berarti kan ini kita rubah masing-masing dulu. Q1 di sini aja ya. Q1 sama dengan 4 mikrocoulomb, jadikan ke coulomb, 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Q2 sama dengan 5 mikrocoulomb, berarti 5 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Q3 sama dengan 6 mikrocoulomb, berarti 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Terus jaraknya lagi, berarti R1 itu adalah, nah R1, berarti R1 itu dari titik P ke muatan 1, berarti 12 ditambah 9 ditambah 3. Berarti dijadinya itu berapa tuh? 24 cm atau sama dengan 24 kali 10 pangkat min 2 meter ya. R2 berarti dari titik P ke muatan 2, berarti 9 ditambah 3 sama dengan 12 cm atau sama dengan 12 kali 10 pangkat min 2, kan? Terus R3 itu berarti dari titik P ke muatan 3, berarti 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dah, tinggal kita masukkan aja lagi. Sesuaikan, kalau dia kanan artinya tandanya positif, kalau kiri berarti dia negatif. Kayak gitu ya. Ya udah tinggal kita masukkan, berarti E1 ditambah E3 dikurang E2, berarti E1 itu kan K, sesuaikan indeksnya ya, K Q1 R1 kuadrat, ditambah K Q2 per R2 kuadrat, dikurang K Q3 ini ya. Sorry, ini Q3, R3 K Q2 per R3 kuadrat, R2 kuadrat. Nah, kita ganti. Berarti K-nya boleh kita keluarkan ya. K Q1 per R1 kuadrat ditambah K Q3. K-nya udah dikeluarin ya. Jadinya Q3 per R3 kuadrat dikurang Q2 per R2 kuadrat. Dah. Oke, kita lanjutin di sini. Jadi, E di titik P itu jadinya 9 kali 10 pangkat 9 per
Q1 berapa? 4 kali 10 pangkat min 6. Terus R1 dikuadratkan berarti 24 kali 24 berapa itu? 24 kali 24 sama deh. 24 kali 24. 576 ya. 576 kali 10 pangkat min 4. Terus ditambah Q3-nya. Q3 berapa? Q3 6 kali 10 pangkat min 6 per R3 dikuadratkan berarti 9 kali 10 pangkat min 4 ya. Dikurang Q2 berapa? Q2 5. 5 kali 10 pangkat min 6 per R2 berapa? R2 dikuadratkan berarti 144 ya. Ya kan? 12 kali 12 144 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, jadi nanti di sini hati-hati lagi nyarinya ya, karena ini kan matematikanya aja lagi nih. Nah, berarti ini 9 kali 10 pangkat, ya biar nggak jenuh ya lihat warnanya. 9 kali 10 pangkat 9, ini boleh dicoret ya. Ini habis, ini sisa min 2. Ini habis, sisa min 2. Ini juga habis, sisa min 2. Berarti jadinya, kita langsung bagi aja ya. 4 dibagi 5, 7, 6. Itu adalah 0,007. 0,007 ditambah 6 bagi 9. Itu adalah 0,67. 0,67 dikurang 5 bagi 144. Itu 0,03. 0,035. Nah, ini kan ada min 2 semua nih. Kita keluarkan aja langsung ya. Kali 10 pangkat min 2. Berarti jadinya, ini boleh dicoret ini habis. Sisa ini 7 kan. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 7. Berarti jadinya 0,007 ditambah 0,67 dikurang 0,035. Jadinya 0,642 ya. Nah, kalau dikali 9 itu jadinya 5,778 kali 10 pangkat 7. Satunya Newton per Coulomb. Berarti positif ya. Berarti positif itu berarti kan arahnya ke kanan. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mau, sebenarnya kan intinya kalau yang di fisikanya itu kan arahnya aja. Nanti kalau di rumusnya itu kita tinggal mencari matematikanya dengan sabar ya. Harus sabar dan teliti. Oke? Paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Contoh selanjutnya ya. Nah, kita lihat contoh soal selanjutnya. Di sini katanya diketahui dua buah muatan listrik terpisah sejauh. Berarti diketahui R ini 30, kuat medan listrik 0 terletak pada titik yang berjarak. Berarti di situ ada muatan Qi sama dengan 4 mikrokulom, muatan Qb sama dengan 16 mikrokulom. Nah, jadi muatan titik itu kan ini berarti positif-positif. Berarti kan dia syaratnya apa? Yang pertama kan syaratnya itu didekatkan, titik itu didekatkan pada muatan terkecil. Kemudian yang kedua itu bukan jaraknya, arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan ya. Nah, jadi kita misalkan itu dia di tengah-tengah ini. Saya titik C gitu, bukan di tengah-tengah juga ya, maksudnya di antara A dan B. Berarti ini titik C misalnya gitu kan. Berarti C terhadap B berarti dia menolak, berarti ke sini kan. EB. C terhadap A juga menolak, berarti EA. Artinya berlawanan berarti benar dia. Nah, dan di sebelah muatan yang terkecil yaitu muatan A. Nah, sekarang kita misalkan jaraknya, ini kita misalkan dengan RB itu, RA itu ya. RA adalah RA sama dengan X, dan sisanya itu adalah sisanya yang ini, berarti RB itu adalah 30 dikurang X ya. Nah, karena sisanya kan, berarti dia syaratnya itu katanya E di titik C itu sama dengan 0 kan, kuat medan listrik 0 gitu. Berarti jadinya
Kan langsung aja kita jawab E di C sama dengan 0. Berarti yang ke kanan dulu ya. EA kurang EB sama dengan 0. Berarti EA sama dengan EB. EA itu kan K Ki A per RA kuadrat. Sama dengan K Ki B per RB kuadrat. Kakak coret. Ki A itu adalah 4 mikrokulom. RA itu adalah X kuadrat. Ki B itu adalah 16 mikrokulom. Per RB itu kan 30 kurang X dikuadratkan. Nah, ini coret, habis, nih habis. Terus kita akarkan kedua sisi, jadinya ini 2 per X saja. Ini dalam kurung ya. Berarti 4, akar 16 kan 4, 30 kurang X ya. Kita kali silang, jadinya itu adalah 4X sama dengan 2 kali 30, berarti 60 kurang 2X. Berarti pindah ruas 4X kurang 2X sama dengan 60. Jadinya 2X sama dengan 60. X sama dengan 60 per 20. Per 2 sama dengan 30. Berarti X itu adalah 30. 30 itu berarti ada yang salah ya, ini ditambah ya Allah, ini ditambah ya. Jadinya ini 6 ya. Jadi ini 6, berarti 6 sama dengan 10. Berarti X itu 10. 10 itu kan berarti di mana itu? 10 itu berarti letaknya adalah di sebelah kanan A ya. 10 itu adalah 10, berarti 10 cm ini ya. 10 cm ini adalah di kanan A ya, di kanan A. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini kan A nih. 10 cm-nya di sini, otomatis ini kan di sebelah kanan ya kan, kalau ngadap dari penglihatan kita ya, dari pembacaan kita, nah berarti dia 10 cm dari kanan A ya. Oke. Kalau ya pokoknya kita lihat kita patokannya itu dari arah kita membaca ya, kan sebelah kanan itu. Sebelah kanan A. Jadi anggap kita sebagai A berarti di sebelah sini kanan, sini kanan kan, sini kiri kan. Berarti jadinya 10 cm di sebelah kanan A gitu. Oke? Dah, paham ya? Nah, kalau misalnya paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk latihannya, kalau adik-adik benar-benar memperhatikan yang kakak jelaskan tadi, silakan kerjakan latihan ini ya. Nah, silakan buat di buku catatannya masing-masing. Nanti kalau misalnya udah dapat, boleh komen di kolom komentar. Kita diskusikan apakah benar yang adik-adik cari atau tidak. Oke?